Halo, selamat datang kembali di channel Panduan Sehat bersama saya Willy. Dulu, badanku sangat kurus, tinggi 170 cm, berat badan saya hanya 47 kilo. Awal nge-gym coba sekitar 3 bulan itu tidak menunjukkan progres yang lebih baik. Selain minimnya pengetahuan tentang nutrisi, teknik latihan, program latihan, dan jadwal latihan pun salah. Yang akhirnya cuma dapat capek doang. Padahal latihannya waktu itu sampai berjam-jam. Setelah banyak belajar dari berbagai sumber, saya menemukan cara latihan yang efektif dan tentunya progresnya pun jauh lebih baik. Belajar dari kesalahan saya yang awal saya nge-gym dulu, di video kali ini saya akan share fitness untuk pemula, khususnya yang memiliki badan kurus seperti saya dulu. Mulai dari teknik latihan, hitungan atau repetisinya berapa, jadwal latihannya seperti apa, latihannya apa aja, pola latihan dan teknik latihan yang efektif seperti apa. Dan tentunya gerakannya juga nanti akan saya kasih tahu. Jadi saya akan coba share selengkap-lengkapnya, jangan skip video ini agar semuanya bisa tersampaikan dengan jelas. Mohon maaf sebelumnya kalau di video ini saya terlihat kurus. 2 hari lalu saya baru selesai diet body contest, berat badan saya turunnya itu 10 kilo. Nah, mungkin bagi Anda yang terutama pemula atau pertama ke tempat gym itu suka bingung mau pakai alatnya apa aja, terus latihannya ngapain aja. Jadi, dengan mengikuti pola latihan ini, Anda bisa mendapatkan progres yang baik dan tentunya tidak buang waktu, duit, tenaga, dan tidak dapat capeknya doang seperti saya dulu. Oke, langsung aja. Yang pertama akan saya bahas adalah teknik latihannya terlebih dahulu. Dulu saya itu fokusnya pada main beban, targetnya itu pada beban yang terus bertambah. Padahal setelah saya pelajari, untuk membentuk otot itu yang lebih berpengaruh adalah dari tekanan dan fokus target otot yang sedang kita latih atau yang sering disebut dengan muscle connection. Saya mau kasih contoh sederhana, ini bisa dilakukan di rumah, yaitu dengan gerakan push up dulu. Nah, dulu itu saya hanya fokus pada hitungannya, berapa kali saya mampu melakukan push up. Padahal untuk pembentukan otot itu yang berdampak pada bertambahnya berat badan kita adalah tekanan yang diberikan pada target otot yang kita latih. Jadi yang harus dilakukan itu sebenarnya begini. Pada saat kita naik itu kita lakukan 1 detik nih pada push up. Dan pada turunnya itu tahan 2-4 detik. Jadi intinya jangan dilepas pada saat turunnya. Begitupun gerakan lain di gym, seperti misalkan saya contohkan bench press. Saat gerakan mendorong atau gerakan positifnya itu kita angkat 1 detik dan turunnya atau gerakan negatifnya tahan 2-4 detik. Latihan lain pun sama, saat kita melakukan lat pull down, pada saat narik lakukan 1 detik, lepasinnya tahan 2-4 detik. Dan tahan atau konsentrasikan pada target otot yang sedang kita latih. Satu lagi agar lebih jelas, gerakan sederhana yang paling sering dilakukan adalah bicep curl. Sama, pada saat naiknya itu 1 detik dan turunnya tahan 2-4 detik. Jadi intinya pada saat gerakan negatif jangan kita lepas atau di loss. Nah, untuk yang kedua, latihan apa aja yang harus kita lakukan? Di sini agar tidak membuang waktu, tenaga, dan waktu kita latihan, kita fokuskan pada gerakan compound terlebih dahulu. Jadi tidak perlu banyak variasi. Bagi yang belum tahu, gerakan compound itu adalah gerakan yang melatih beberapa otot sekaligus dalam satu variasi latihan, seperti misalkan bench press, deadlift, squat, bend over row, dan banyak latihan lainnya yang untuk pembagiannya nanti saya akan bahas di belakang di bagian jadwal latihan. Nah, selanjutnya berapa beban yang digunakan, setnya berapa, dan repetisi atau hitungannya berapa. Hitungan atau repetisi yang kita lakukan adalah
hanya 6-12 repetisi dengan 3-5 set. Jadi usahakan jangan kurang dari 6 dan jangan lebih dari 12. Jadi hitungan bebannya begini. Kalau 12 repetisi mudah, itu tandanya beban terlalu ringan. Dan jika 6 tidak mampu, berarti beban terlalu berat. Biasanya target beban saya itu ada di angka 7-8 repetisi yang bisa saya angkat, yang tentunya dengan teknik yang benar dengan cara yang sudah dijelaskan tadi, positif 1, negatifnya 2-4 detik dengan waktu istirahat 1 menit setiap setnya. Nah, untuk jadwal latihannya saya sarankan menggunakan program push pull leg. Kenapa saya sarankan latihan dengan push pull leg? Dengan program ini, otot seluruh tubuh kita akan terlatih 2 kali dalam 1 minggu. Menurut beberapa penelitian, setiap otot untuk pembentukan yang efektif diperlukan 2 kali latihan dalam 1 minggu. Jadi, dengan program push pull leg ini, dada akan terlatih 2 kali 1 minggu, back terlatih 2 kali dalam 1 minggu, begitu pula dengan kaki. Dengan program push pull leg ini, kita bisa mendapatkan porsi latihan otot 2 kali dalam 1 minggu pada setiap bagian ototnya. Oh ya, satu kesalahan di latihan awal dulu saya hanya fokus pada upper body. Jadi tidak melatih otot kaki yang berdampak pada susah bertambahnya. Jadi nanti ada saatnya stuck. Nah, di situ saya baru nyadar kalau latihan kaki itu penting. Dan manfaat lain yang bisa kita dapat dari latihan otot kaki ini salah satunya meningkatkan hormon testosteron yang berdampak pada percepatan pertumbuhan otot yang ada di tubuh kita. Untuk kita bulking atau menambah berat badan, saya sarankan latihannya itu 4 kali dalam 1 minggu. Yaitu biasanya di hari Senin saya melakukan push, Selasanya pull dan leg, Rabunya istirahat, Kamis push lagi, Jumatnya pull dan kaki, Sabtu istirahat, Minggu juga istirahat. Jadi pada saat istirahat inilah tubuh kita melakukan recovery, dan jika istirahat dan pola makannya benar, maka kita akan lebih cepat mendapatkan progres yang terus jauh lebih baik. Nah, pada saat push workout, variasi apa aja yang biasa saya lakukan? Pada saat push workout ini, variasi pertama biasanya saya mulai dengan bench press. Dilanjut dengan dumbbell shoulder press, atau bisa dengan barbell overhead. Boleh pilih salah satu, gimana nyamannya aja. Yang ketiganya itu incline bench press, atau boleh juga incline dumbbell press. Yang keempatnya dips. Yang kelima machine fly, atau boleh juga dengan dumbbell chest fly, atau kalau biasa dengan kabel ya pakai kabel aja, kabel chest fly, gantung Anda biasa melakukan yang mana. Nah, yang keenamnya itu gerakannya itu lateral raise. Yang ketujuh tricep kabel push down. Dan yang terakhir ditutup dengan latihan perut, yaitu dengan plank atau boleh juga dengan crunch. Untuk pull and legs, yang pertama biasanya saya melakukan deadlift, yang keduanya barbell squat, boleh juga dengan leg press. Nah, yang ketiganya bisa dengan pull up, chin up, atau kalau saya lebih sering dengan lat pull down. Untuk yang keempat, kita lakukan seated cable row. Yang kelima, dumbbell atau barbell through. Yang keenamnya leg raises, yang ketujuhnya barbell curl. Dan yang kedelapan ditutup dengan latihan perut lagi, plank atau boleh juga sit up. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, selain dengan program latihan ini, tentunya kita harus cukupi kebutuhan nutrisi dengan pola makan yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Saya taruh di sini ya.
tentang pola makan untuk menambah berat badan, didukung dengan istirahat yang cukup. Tetap konsisten, disiplin, dan tentunya sabar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.